Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channelnya Chef MJ Tutorial yang membahas seputar pinjaman online. Nah, di video kali ini saya akan bahas kembali masalah bagaimana caranya mengatasi teror DC pinjaman online legal. Setelah di video sebelumnya, saya sudah bahas bagaimana cara mengatasi teror DC pinjaman online yang ilegal. Oke, buat kalian yang saat ini sedang dalam tahapan gagal bayar atau kalian yang saat ini sudah memasuki jatuh tempo, sebaiknya kalian berhati-hati karena saya yakin sudah dimulai ditelepon dan diteror dengan chat WA dari DC pinjaman online. Dan buat kalian yang saat ini lagi menyimak video ini, saya ucapkan terima kasih sudah mengklik videonya. Saya ucapkan semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, tetap selalu berkreasi dan tetap selalu menjalani kehidupan ini dengan normal walaupun dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang dikejar-kejar oleh tagihan-tagihan pinjaman online. Oke, kita langsung bahas saja bagaimana caranya mengatasi teror dari DC pinjaman online legal. Kenapa disebut pinjaman online legal? Karena pinjaman online legal itu sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan sudah berizin. Dan sementara pinjaman online yang ilegal itu biasanya belum terdaftar dan di luar pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Oke, langsung kita bahas saja. Yang namanya pinjaman online legal karena mereka sudah berizin, sudah terdaftar, jadi cara-cara penagihan di chat WA dan telepon itu mungkin ada sedikit berbeda. Sedikit berbeda dalam arti sedikit berbeda itu jika saat mereka DC pinjaman online legal melakukan penagihan dan mereka menampilkan identitas dari aplikasi mereka. Nah, dalam cara penagihannya itu boleh dibilang masih wajar-wajar saja karena mereka mungkin masih mengedepankan peraturan dan yang aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Tetapi apabila DC pinjaman online legal ini tidak mencantumkan identitasnya, di foto profilnya dikosongkan atau memakai foto orang lain, nah kemungkinan kata-kata yang disampaikannya juga itu kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak berperi kemanusiaan. Bahkan ada yang sampai mengatakan dengan sebutan-sebutan kata-kata hewan, kata-kata pokoknya yang suka di hutan lah hidupnya, seperti itu. Itu mereka yang tidak menyebutkan identitasnya, yang tidak menampilkan foto profil di chat WA-nya, atau menampilkan foto profil orang lain, orang dari mana, mungkin orang lagi di mana, dipoto dimasukin di foto profilnya, padahal itu palsu. Itu seperti itu. Tapi kalau misalkan DC pinjaman online legal yang menampilkan identitasnya, yang memakai foto profil dari aplikasinya, itu masih dibilang, boleh dibilang rada wajar lah. Wajar-wajar dalam arti wajar-wajar itu mereka masih mengikuti aturan yang ditetapkan oleh OJK. Seperti itu ya. Jadi buat kalian yang saat ini sedang menghadapi tagihan-tagihan dari DC pinjaman online legal, kalian selain harus berhati-hati, kalian juga harus menyiapkan mental, menyiapkan fisik, menyiapkan psikologi. Jangan sampai kalian takut dengan ancaman ataupun teror dari DC pinjaman online legal ini. Baik itu melalui telepon atau melalui chat WA, itu kalian sebaiknya tidak usah takut apabila kalian memang tidak punya kemampuan lagi untuk bayar. Karena jika kita memaksakan diri untuk membayar semua tagihan kita sementara kita sudah tidak punya uang dan akhirnya menjual aset, kalau punya aset, kalau tidak punya aset mau jual apa, mau dibayar pakai apa. Lebih baik jika kalian punya uang sedikit, pakailah untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan, untuk minum, untuk segala macam kebutuhan sehari-hari yang bisa dipakai untuk kalian, untuk keluarga, atau untuk anak istri jika kalian sudah berkeluarga. Seperti itu ya. Jadi saran dari saya, jangan memaksakan untuk selalu membayar tagihan dari DC pinjaman online. Karena yang mereka inginkan itu adalah pembayaran dan setruk bayar. Jadi terus mereka dalam waktu 5 menit sekali, 10 menit sekali, ada yang sejam sekali, mereka adakan telepon terus, akan ngasih chat WA dengan kata-kata yang
memaksa kita untuk selalu untuk cepat-cepat membayar tagihannya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, kita bukan tidak mau bayar, tapi tidak ada uang untuk bayar dan tidak punya kemampuan lagi untuk bayar. Jadi sebaiknya gagal bayar aja dulu daripada pusing, harus gali lubang, tutup lubang, akhirnya kan hutang kita semakin menumpuk. Nah, contohnya misalkan ada aplikasi pinjaman online legal itu, mereka suka menawarkan perpanjangan. Nah, perpanjangan dalam arti perpanjangan ini bukan mengurangi cicilan, tapi mereka hanya memundurkan jatuh tempo. Misalkan jatuh tempo tanggal 1 dimundurkan seminggu jadi tanggal 7 atau jadi tanggal 14, 2 minggu seperti itu ya. Tapi setelah kita membayar jumlah nominal perpanjangan tersebut, jumlah hutang kita tidak berkurang. Jumlah hutang kita tetap segitu. Jadi kita hanya setor aja sesuai dengan jumlah yang diminta sama mereka untuk perpanjangan tenor aja, perpanjangan jatuh tempo aja, seperti itu ya. Jadi saya sarankan jika ada aplikasi yang menyarankan untuk perpanjangan jatuh tempo, sebaiknya jangan dilakukan karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Uang kita masuk, hutang kita tidak berkurang, malah hanya istilahnya membebani kita dalam waktu seminggu sudah harus nyari uang lagi. Mereka akan menyarankan lagi untuk perpanjangan seperti itu. Itu seolah-olah kita kerja rodi untuk setor setiap minggu kepada mereka. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi buat kalian yang saat ini sedang menghadapi penagihan-penagihan dari DC pinjaman online legal, sebaiknya kalian jangan hiraukan. Jangan pernah angkat telepon, jangan pernah buka WA, jangan pernah balas chat WA dari mereka. Karena itu dengan sendirinya nanti mereka akan ada kebosanan. Ya minimal mereka mengurangi biasanya 5 menit sekali atau 1 jam sekali, nanti mereka akan bosan. Dan kemungkinan dalam satu hari itu paling 1 atau 2 kali. Itu semakin berkurang karena kita tidak meresponnya. Jika kita terus meresponnya, mereka akan terus mencecar kita dengan telepon dan chat WA sehingga kita akan merasa stres, merasa pusing, dan akhirnya memutuskan untuk mencari dana lagi, meminjam ke sana ke sini. Akhirnya hutang kita bukan selesai tapi semakin bertambah. Itu ya solusi buat kalian untuk mengatasi tagihan dari DC pinjaman online legal itu. Kalian stop, jangan pernah merespon chat WA ataupun telepon yang dikirim ataupun yang diteror yang dikirimkan ke handphone kalian. Oke, seperti itu ya secara garis besar cara mengatasi teror dari DC pinjaman online legal. Ingat, namanya pinjaman online, baik itu legal ataupun ilegal, mereka cara-caranya hampir mirip-mirip, hanya saja mereka yang namanya legal ini sedikit berhati-hati apabila mereka menampilkan identitasnya. Tapi jika mereka DC-DC ini tidak menampilkan identitasnya, tahu-tahu mengirimkan kata-kata yang aneh, yang menyakitkan, yang bikin kita stres, nah itu mereka sengaja menakut-nakuti kita agar kita cepat bayar, agar kita cepat mengirimkan struk bayar, karena mereka dikejar target tiap bulan harus mendapatkan struk bayar misalkan 100 atau 100 nasabah, 200 nasabah, seperti itu. Jadi apapun yang mereka lakukan itu bagaimana caranya agar kita cepat membayar. Jadi sekali lagi kita harus tetap semangat, kita harus tetap sehat, kuatkan mental, jangan sampai membalas chat WA ataupun mengangkat telepon atau merespon WA yang dikirim oleh DC pinjaman online legal ini. Cuekin aja, biarin aja dulu. Bukan kita tidak mau bayar, tapi kita tidak punya uang untuk bayar dan tidak punya kemampuan untuk bayar. Seperti itu. Tunggu saja nanti prosesnya seperti apa. Yang penting kuatkan mental kalian agar kalian tetap bisa menjalani hari-hari seperti biasa. Bisa mencari uang untuk makan, untuk anak istri kalian. Seperti itu ya. Masalah nanti hutang segala macam, kalau misalkan kita punya uang ya bayar, kalau nggak punya ya nggak, istilahnya bukan nggak mau bayar, karena tidak mampu untuk bayar. Oke, demikian sharing di hari ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian tetap semangat, tetap kuatkan mental, tetap kuatkan fisik, dan beraktivitas seperti biasa. Sebelum video ini diakhiri, mari kita memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar di dalam hati, atau beristighfar setiap hari, setiap kita habis sholat, setiap kita misalkan lagi beraktivitas juga dalam hati selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan selalu diberikan solusi agar kita segera bisa melunasi hutang-hutang kita. Baik, kita beristighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah
Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Ya Allah, ampunilah dosa hamba karena saat ini hamba terlilit hutang, dan berikanlah pada hamba segala sesuatu yang menjadi solusi agar hamba bisa cepat melunasi hutang-hutang hamba. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan saya doakan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap beraktivitas seperti biasa. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.